Direkam dulu. Oke. Nah, oke, kita mulai aja kuliah kita minggu ini. Ini adalah materi yang terakhir. Nah, sebenarnya kan untuk Arduino ini kan cakupannya sangat luas ya. Ada banyak sekali materi yang nggak saya ajarkan. Jadi misalkan tadi ada mahasiswa dari kelas lain nanya ke saya bagaimana kalau misalkan kita mau menyimpan jadi Arduino itu kan kalau dimatiin datanya hilang gitu. Gimana kalau kita mau menyimpan data yang sudah kita running untuk tersimpan. Jadi begitu Arduino-nya mati terus kita nyalain lagi, data yang tersimpan itu nggak hilang kayak gitu. Nah, itu bisa ada yang namanya library namanya EEPROM. Itu kalian bisa gunakan. Jadi kan untuk jenis-jenis library di Arduino sendiri kan kalau kalian ingin explore itu ada banyak kayak gitu. Sedangkan yang saya ajari minggu kemarin, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu itu materinya hanya LCD dan juga servo. Dan itu menurut saya cukup straight, jadi waktu itu kalau nggak salah saya nggak buka kelas online-nya. Jadi tinggal kalian lakukan saja. Nah, tetapi selain itu ada banyak lagi library yang lain. Misalkan contohnya ini, EEPROM. Library EEPROM ini kan bisa kita gunakan untuk menyimpan data kalau Arduino-nya mati gitu, jadi datanya nggak hilang. Misalkan seperti itu. Tadi juga Mas Daniel kayaknya pakai IR sensor ya kalau nggak salah ya saya nangkapnya ya. Ya, Infrared Pak. sensor kan. Gitu. Dan juga yang lain keypad, misalkan keypad juga kan kalau nggak salah nggak saya ajarkan keypad 4x4 gitu. Ada banyak sekali di sini library yang sebenarnya bisa kalian explore di luar dari materi yang saya ajarkan kayak gitu. Nah, nah jadi sebenarnya kalau untuk materi Arduino itu mungkin setiap kelas itu bakal beda-beda ya karena begini, kalau berbeda dengan materi sebelum UTS itu fokusnya kan tiga, microcontroller, microprosesor, sama pengenalan Arduino gitu. Sedangkan kalau materi setelah UAS ini, saya juga bingung sebenarnya. Jadi untuk materi setelah UAS ini, fokusnya adalah kalian yang penting bisa coding melakukan Arduino gitu. Sementara cakupan Arduino itu kan ada banyak. Jadi saya pilih beberapa materi yang mungkin saling berkaitan satu sama lain. Jadi kalian bisa eh, paling nggak nge-grasp lah Arduino itu seperti apa kayak gitu. Nah, jadi kalau begitu kalian sudah kenal, paling nggak kalau kalian mau explore kalian gampang. Oh berarti kalau mau menggunakan EEPROM ada library-nya seperti ini kayak gitu. Oh kalau misalkan pinnya kurang, misalkan saya bisa menggunakan beberapa metode yang lain agar pin yang di Arduino bisa tercukupi untuk seluruh rangkaian yang mau saya buat, misalkan kayak gitu. Ya gitu sih. Nah, oleh karena itu untuk materi kita terakhir untuk yang minggu ini, saya fokus kepada bagaimana kita mengakali, sebenarnya begini, bagaimana kita mengakali seandainya Arduino yang kita punya itu kan pinnya terbatas. Pin digital itu ada 13, misalkan seperti itu. Dari pin 0 sampai ke 13. Ada 14, sementara dua pin yang di awal, pin D0 dan D1 itu digunakan untuk TXRX untuk serial communication. Jadi kalau kita pakai serial communication itu jelas si D0 dan D1 itu nggak bisa kita pakai kayak gitu. Tapi kalau kita nggak pakai ya silakan itu bisa dipakai kayak gitu kan. Nah artinya kan pin digital itu terbatas. Sedangkan pin analog sendiri juga dia terbatas. Dia cuma A0 sampai A6 kayak kalau nggak salah. A0 sampai A6 ya. Jadi nggak lupa. A0, 1, 2, 3, 4, 5, A5. A0 sampai A5. Cuman ada 5 pin analog kayak gitu. Artinya kalau kita mau pakai pin digital semua, pin analog itu kan dia bisa digunakan sebagai digital write. Artinya kita maksimal cuma bisa punya 14 tambah 6, 20 gitu. Artinya kita cuma bisa menggunakan 20 input dan output. Sementara untuk beberapa rangkaian, misalkan 7 segment nih, 7 segment sendiri dia ada 8 gitu. Satu 7 segment ada 8 rangkaian. Membutuhkan 8 koneksi terhadap pin. Gimana kalau butuh 2 7 segmen, langsung habis 16 pin. Kalau 3 7 segmen, satu Arduino sendiri aja udah nggak cukup kayak gitu kan. Misalkan seperti itu. Belum lagi itu baru 7 segmen yang sebagai output. Belum lagi kita butuh data dari input dari sensor misalkan seperti itu. Nah, oleh karena itu
mungkin yang perlu saya jabarkan di sini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mengakalin. Jadi misalkan satu pin itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk beberapa jenis perangkat. Nah, teknik itu umumnya saya sebut sebagai multiplexing sih. Nah, ini yang akan kita bahas minggu ini, yaitu mengenai multiplexing pada Arduino. Nah, saya kurang tahu ya, apa kalian sudah belajar mengenai multiplexing ini sendiri atau belum? Jadi sebenarnya kalau kalian jurusan teknik telekomunikasi ini, kalian akan banyak belajar mengenai multiplexing. Nggak hanya di Arduino, mungkin di beberapa mata kuliah lain, nanti mungkin kemungkinan nanti di semester 5 tahun ketiga atau tahun keempat itu kalian akan banyak berkutat dengan multiplexing. Di Siskom kalau nggak salah tuh, sistem komunikasi 1 itu ada multiplexing. Lalu Siskomsel, kalau kalian mengambil mata kuliah pilihan Siskomsel juga kalian akan belajar mengenai teknik multiplexing ini. Jadi pada dasarnya definisi teknik multiplexing ini kan adalah suatu teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada satu kanal transmisi. Seperti itu. Jadi ada beberapa input. Jadi misalkan kita ada sekian n input di sini gitu. Cuman kita punya satu kanal untuk dikirim. Akhirnya beberapa n input ini kita gabung menjadi satu. Jadi satu, lalu kita kirim menjadi dalam satu kanal ini. Nah, itu yang disebut sebagai teknik multiplexing. Nah, tentunya berlawanan dari teknik multiplexing sendiri, kita ada juga teknik yang namanya demultiplexing. Di mana teknik demultiplexing itu adalah kebalikannya. Dari satu kanal transmisi, kita pecah lagi menjadi n channel di belakangnya, kayak gitu. Jadi, misalkan dari satu sinyal kita mau kasih ke beberapa sensor, itu bisa menggunakan teknik demultiplexing, seperti itu ya. Nah, intinya seperti itu. Untuk MUX dan demux adalah seperti itu sih umumnya. Nah, fungsi multiplexing ini menjadi sangat penting bagi Arduino. Kenapa? Yang seperti tadi saya sampaikan, kalau Arduino sendiri memiliki pin yang sangat terbatas. Seperti itu. Sehingga apabila kita ingin menggunakan fitur yang lebih kompleks, artinya kita membutuhkan lebih banyak pin kan. Nah, karena membutuhkan lebih banyak pin, otomatis kita harus bisa mengakalin gimana dengan jumlah pin yang sangat banyak, kita bisa muat dengan menggunakan 20 pin Arduino yang ada di Arduino Uno, misalkan seperti itu. Nah, salah satunya fungsi utama dari multiplexing bisa dari situ. Selain itu juga, multiplexing tentunya dapat mengurangi komponen yang bisa kita gunakan. Nanti akan saya sampaikan lebih jelas ini. Lalu, yang ketiga adalah untuk cabling sendiri lebih simpel. Artinya ini apa? Multiplexing ini kan secara budget yang dibutuhkan ini artinya dia akan menjadi lebih murah kan. Jadi seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya adalah multiplexing pada 2 buah 7 segment. Bisa kita lihat di slide ini. Bisa kita lihat di slide ini. Tanpa multiplexing, dia akan ada 2 7 segment yang membutuhkan satu 7 segment ini kan dia membutuhkan 4 di atas dan 4 di bawah resistor kan. Sehingga dia membutuhkan 8 resistor. Jadi kalau 2 7 segment kita butuh 2 resistor seperti itu. Nah, dengan menggunakan teknik multiplexing, bisa kita lihat di sebelah kanan, resistor yang digunakan tuh cukup satu aja gitu. Tapi nanti akan kita pecah menjadi 2. Di sini dari resistor ini akan ada yang terhubung ke sini, akan ada yang terhubung ke 7 segment yang kedua. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, terhubungnya ini dia tidak terhubung ke resistor langsung, tapi 7 segment yang kedua dia terhubung ke 7 segment 1, lalu nanti dia terhubung ke resistor. Sama aja kan itu kan. Seperti itu. Nah, jadi secara komponen dia bisa lebih sedikit yang dibutuhkan. Dan juga secara pin tentunya. Kalau kita menggunakan 2 7 segment, artinya akan ada 8 pin untuk 8 digit 7 segmentnya. Terus juga dibutuhkan 2 pin untuk VCC atau ground kan, tergantung jenis 7 segmentnya sendiri.
Kalau anode dia pakai VCC, kalau katode dia dihubungkan ke ground seperti itu. Nah, berarti kan dia butuh sekitar 8 tambah 8 adalah 16 pin kan. Sedangkan pada pada apabila kita menggunakan multiplexing, kita cukup menggunakan 8 pin aja seperti jumlah resistor tadi, ditambah juga dengan 2 pin. Jadi sebenarnya kita juga selain membutuhkan 8 pin yang terkonek ke Arduino, kita juga butuh N buah pin berdasarkan jumlah dari si 7 segmennya itu sendiri. Artinya kalau kita menggunakan 2 7 segmen, kita butuh 2 pin tambahan. Artinya kan 8 tambah 2 adalah 10 kan. Artinya untuk menghubungkan 7 segmen ke Arduino, kita butuh 10 pin Arduino. Seperti itu. Sedangkan, tapi masih lebih baik dibandingkan apabila kita tidak menggunakan multiplexing. Kalau tidak menggunakan multiplexing kan kita menggunakan berapa? 16 pin kan? 16 dibanding 10. Kalau kita pakai 3 7 segmen, berarti kita akan menggunakan 24 pin di sini. Sementara di sini kita cuma pakai berapa tuh? 8 ditambah 3, 11 gitu. Cuma ditambah 1 pin untuk koneksi di VCC-nya aja atau di ground-nya aja. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi pertama fungsinya adalah seperti itu. Untuk konektivitasnya itu sendiri, kabelnya itu sendiri akan lebih simpel. Dan juga resistor yang digunakan, pin yang digunakan akan lebih sedikit. Seperti itu. Nah, hanya saja kekurangan dari multiplexing itu sendiri, karena kita berbicara mengenai menghubungkan antara dua 7 segmen sekaligus, artinya kita perlu butuh suatu perangkat untuk mengatur ke komponen mana sinyal tersebut akan dikirim. Seperti itu. Nah, komponen tersebut yang bisa kita gunakan adalah si transistor. Kayak gitu. Jadi untuk mengganti si jumlah resistor ini bisa kita gunakan menggunakan transistor. Seperti itu. Ini menjadi drawbacks atau apa istilahnya? Kekurangan dari si multiplexing sih. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita masuk ke transistor itu sendiri. Transistor ini mungkin kalian udah belajar di beberapa materi, mungkin di RL atau LK ya, elektromagnetika ya. Untuk transistor ini kan sebenarnya dia dibagi menjadi dua kan. Transistor BJT, NPN, biasanya saya sebut sebagai transistor jenis NPN dan jenis PNP. Sebenarnya yang membedakannya itu sendiri kan dia adalah kalau untuk NPN ini kan dia simbolnya keluar nih. Atau arus yang mengalir dari kolektor ke emitter. Jadi sistem dari transistor itu kan dia sebenarnya dipengaruhi oleh si base ini kan. Jadi transistor itu kan dia ada 3 pin. Pin pertama adalah kolektor, yang kedua adalah B, base, yang ketiga adalah E atau emitter, seperti itu. Yang bisa kita lihat adalah si B ini akan mengatur apakah si arus akan mengalir dari kolektor ke emitter. Jadi semua diatur oleh si B, seperti itu. Nah, contohnya pada pin NPN, pada transistor NPN, arus yang mengalir dari C dan E hanya bisa dilakukan apabila pin B atau base menerima tegangan yang bernilai high. Seperti itu. Jadi kalau B bernilai high akan ada arus yang mengalir dari C ke E. Kalau dia bernilai low maka di sini akan open circuit, istilahnya seperti itu. Jadi tidak ada arus yang mengalir dari C ke E. Berbeda dengan pin PNP, PNP justru kebalikannya. Selain dari kebalikan dari pinnya ini sendiri, kalau PNP ini dia akan mengalir dari emitter ke kolektor, seperti itu. Jadi jenis pinnya sendiri dia kebalik. PNP mengalir dari emitter ke kolektor, dan NPN mengalir dari kolektor ke emitter. Seperti itu. Nah, selain dari jenis pin itu, dari B-nya juga berpengaruh. Untuk PNP, dia hanya bisa mengalir apabila nilai base-nya memiliki tegangan yang bernilai low atau tidak ada tegangan. Kalau ada tegangan yang high, maka di sini akan terjadi open circuit atau tidak ada arus yang mengalir. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk MUX ini sendiri seperti itu secara teori yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke implementasi perangkatnya ya. Nah, untuk membuat MUX dengan menggunakan 7 segmen sendiri di sini bisa kita gunakan komponen ini. Kalian bisa coba. Kita langsung coba ya. Nah, tuh. Keluar dulu.
Bisa kita coba langsung rangkaiannya. Yang pasti kita membutuhkan Arduino, kita juga butuh breadboard. Selain itu kita juga butuh tadi resistor. Kita butuh resistor, Google Meet, breadboard. sama kayak Zoom. Lalu komponennya apa? Arduino resistor oke, 7 segmen dan transistor PNP. Oke. Yang akan kita gunakan adalah 7 segmen 2 buah dan juga transistor PNP. Transistor PNP yang simbolnya P. Di sini ada dua ya. Transistor NPN atau BJT simbolnya N, sedangkan transistor BJT yang PNP simbolnya P, seperti itu. Nah, ini bisa kita konekkan aja. Langsung kita, Tadi kan kita butuh 8 buah resistor ya. Dengan nilai di sini bisa kita tuliskan 330 ohm. 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Kita butuh 8 buah resistor, lalu di sini bisa kita hubungkan ininya. 7 segmen ya. Nah, yang kadang kalian lupa itu kalian pertama harus menghubungkan ini dulu nih. Pin 7 segmen ini. G ke G kita hubungkan, F ke F kita hubungkan. Common nggak? Common nggak? Kalau yang common nggak? A ke A kita hubungkan. Jangan semua ya. Karena kan kita hanya yang akan kita multiplexing kan adalah pin display-nya aja. Artinya pin display itu kan adalah pin A, B, C, D sampai G seperti itu. Berarti pin yang di tengah-tengah ini atau pin common ini dia nggak dihubungkan. E ke E, D ke D, C ke C, DP saya jangan pakai ini. Nah, lalu bisa kita gunakan aja, bisa kita konekkan aja pin A ini, bisa kita hubungkan ke sini, ke pin A. Lalu pin B bisa kita konekkan ke sini. Terusnya C, jangan lupa berurutan biar nggak terlalu membingungkan kalian. Lalu D ke sini, lalu E ke sini, lalu ini yang F, ini F yang F bisa konekkan ke sini. F terkonek ke sini, G terkonek ke sini. DP sebenarnya opsional ya, karena saya jarang pakai DP sih. DP itu kan untuk titik di sini, display point. Kita konek ke sini, seperti itu. Nah, begitu sudah koneksi, kita koneksikan juga. Ini kan ujung resistor di sini dia terkoneksi ke 7 segmen. Sehingga ujung resistor yang satunya lagi bisa kita koneksikan ke si pinnya masing-masing. Ini ke pin 2, A ke pin 2, B ke pin 3, dan seterusnya. Gitu ya. Kita konekkan seperti ini. Oke. Nah, ini sini, seperti itu. Jadi akan terhubung 8 pin ke 8 pin di sini dengan ke si 7 segmen. Sementara yang belum terhubung kan adalah si common ini kan, common ini dia belum terhubung kemanapun. Nah, jangan lupa karena kita menggunakan transistor PNP, bisa kita lihat di sini. Saya copy aja. Nah, transistor PNP ini kan ada 3 jenis, emitter, base, dan kolektor.
Kalian jangan sampai kebalik ya. Kalau kita bandingkan di sini NPN, emiternya itu di sebelah kanan. Kalian harus lihatnya tuh ke sini. Ini kita arahin dulu kursornya ke sini. Oh, ini emitter. Kalau ini berarti dia emiternya di sebelah kiri, ini emiternya dia di sebelah kanan seperti itu. Oke. Nah, setelah itu selesai, tadi kan inti dari transistor itu kan dia akan mengarahkan apakah arus akan mengalir ke 7 segmen atau enggak seperti itu. Nah, sehingga tadi kan kalau untuk 7 segmen jenis P, bisa kita lihat untuk jenis P itu kan dia akan mengalir dari E ke C kan. Sehingga E-nya itu perlu kita hubungkan dengan si tegangan 5 volt. Seperti itu. Jadi seperti ini ya gambarnya. E itu atau emitter, karena dia akan mengalirkan arus dari E ke kolektor, maka E itu perlu kita hubungkan dengan tegangan 5 volt. Begitu juga dengan ini. Emitter kita arahkan dengan tegangan 5 volt seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa di sini juga bisa kita lihat kalau si base-nya itu dia dikontrol oleh si Arduino. Bisa kita lihat ya. Jadi, untuk mengatur apakah ada arus yang mengalir dari 5 volt ke si 7 segmen, tadi kan kita perlu mengontrol si base-nya. Nah, mengontrol base itu kan mengontrol tegangan yang akan mengalir dari emitter ke kolektor, seperti itu. Artinya si base itu butuh fungsi controller. Karena si base butuh fungsi controller, base itu harus kita hubungkan dengan si Arduino. Nah, di sini bisa kita lihat, base di sini kita hubungkan dengan pin ke ini pin DP nggak dipakai, jadi bisa kita kurang ini. Pin ini nggak kepake, ini bisa kita hapus. Pin DP kan opsional saya bilang tadi, karena dia hanya menunjukkan dot di sini kan. Jadi saya tidak gunakan. Nah, lalu pin base ini bisa kita hubungkan dengan si pin Arduino dengan menggunakan resistor. Biasanya resistor yang saya gunakan itu dia 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Sini. Seperti itu. Jadi bisa terhubung dia seperti ini. Ini ya. Jadi si base ini akan terhubung dengan si pin ke-9 dan pin ke-10 Arduino. Sementara saya tarik asal-asalan dulu gini ya. Intinya adalah seperti ini. Pin 9 kita hubungkan ke sini dan pin 10 kita hubungkan ke sini. Seperti itu. Nah, lalu setelah base terkoneksi, kita perlu menghubungkan si kolektor dengan si 7 segmen kan. Si kolektor kita hubungkan dengan 7 segmen. Nah, itu bisa kita hubungkan ke si common-nya. Misalkan kita mau menghubungkan, ini kan yang terhubung ke pin 9 mau kita hubungkan ke sini, maka pin 10 akan kita hubungkan dengan 7 segmen yang kedua. Seperti itu. Nah, kira-kira rangkaian umumnya menjadi seperti itu. Seperti itu ya. Nah, mungkin bentuk rapinya adalah seperti ini. Bentuk rapinya adalah seperti ini. Jadi saya tampilkan lagi. Sama seperti yang tadi, ini hampir sama seperti yang tadi, seperti rangkaian yang tadi, cuman bentuk rapinya adalah seperti ini. Jadi intinya kan tadi seperti itu. Jadi dia terkoneksi di sini dengan resistor. Lalu ini belum terhubung. Sorry. Saya lupa menghubungkan ini. A juga, B juga kita hubungkan. Lalu ini kita hubungkan pin E. Jangan lupa ini harus terhubung. Karena kita akan memultiplexing 7 segmen ini kan. Jangan lupa ini harus selalu terhubung ya. Untuk DP ini tetap saya hubungkan ya. Oke, seperti itu. Nah, jangan lupa seperti ini. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah transistor itu baik yang NPN atau PNP
yang perlu kalian perhatikan, transistor itu dia tergantung dari tegangan si base. Jadi ada beberapa syarat kondisi, misalkan pada saat resistor ini dia terlalu tinggi, maka tegangan si base ini misalkan dia akan menjadi lebih kecil dibandingkan tegangan yang emitter dan kolektor. Jadi pada beberapa case tertentu, di mana pada tegangan tertentu berubah, maka arus kadang bisa mengalir reverse dari dari kolektor ke emitter. Jadi kondisi transistor itu kan ada banyak sekali. Jadi misalkan seperti ini. Bentuk umum dari transistor itu, fungsi umum dari transistor itu kan umumnya adalah kolektor mengalir ke emitter kan. Cuman ada beberapa kondisi, saya lupa sih. Ada beberapa kondisi, jadi kadang bisa juga arus mengalir dari emitter ke kolektor pada NPN atau kolektor ke emitter pada PNP. Itu ada terjadi, itu namanya kondisi reverse aktif. Seperti itu. Nah, kalau dalam kondisi reverse aktif seperti itu, jadi kadang Arduino itu malah nggak bisa digunakan. Nah, untuk ngakalinnya, kalian cukup membalikan pin yang antara emitter dan kolektor. Seperti itu. Nah, misalkan pada ini kan resistor yang saya gunakan kan 1 kilo ohm. Jadi base ini kan dia memiliki tegangan dengan nilai resistansinya 1 kilo ohm kan. Seperti itu kan. Nah, pada kondisi tertentu, saya lupa kondisinya. Apa pada saat tegangannya lebih tinggi atau tegangan lebih rendah. Atau misalkan resistornya saya ubah tidak 1 kilo ohm lagi. Jadi, kadang arusnya itu malah tidak mengalir dari emitter ke kolektor. Tetapi malah sebaliknya. Dari kolektor ke emitter. Seperti itu. Nah, pada kondisi tersebut, kadang kalau kalian simulasikan, malah simulasinya fail. Tulisannya, rangkaian ini tidak bisa disimulasikan. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalian cukup mengubah saja kaki dari emitter ke kolektornya aja. Jadi dibalik aja emitter ke kolektor. Ketimbang kalian harus mencari resistornya yang mana, yang cocok buat si transistor. Jadi sebaiknya kalian ganti kakinya aja dari emitter ke kolektor. Seperti itu. Cukup di switch untuk kakinya aja. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk rangkaian multiplexingnya adalah seperti ini. Seperti itu. Nah, lalu setelah itu kalian bisa kopikan codingan ini. Codingan ini juga saya share dalam bentuk notepad di Google Classroom ya. Jadi bisa kalian masukkan. Nah, mungkin saya jelaskan aja secara umum. Jadi rangkaian yang mau kita buat ini kan adalah rangkaian untuk yang berfungsi sebagai timer. Jadi begitu saya start simulasi, rangkaian ini akan menghitung mulai timer dari 00, terus 01 setiap 1 detik, lalu naik lagi 02, 1 detik kemudian 03, 04, seterusnya sampai 99 detik, seperti itu. Nah, untuk membuat rangkaian seperti itu, yang pertama kita butuhkan adalah variabel interval ini kan. Tentunya ada dua variabel. Pertama, previous miles, untuk menghitung variabel dari detik sebelumnya yang akan dihitung, dan juga interval. Interval ini 1000 karena dia dalam bentuk 1000 milisecond. Artinya 1000 milisecond itu kan dia adalah sama dengan 1 second, ibaratnya seperti itu. Jadi kita akan menghitung dengan interval 1000 milidetik ini. Seperti itu. Nah, jangan lupa juga untuk memasukkan variabel puluhan dan satuan, di mana variabel puluhan itu adalah variabel yang akan dimunculkan di 7 segmen sebelah kiri, dan variabel satuan adalah variabel yang dimunculkan di 7 segmen sebelah kanan, seperti itu. Nah, cuman kan kita kan mencoba menghubungkan dua buah 7 segmen ke dalam satu pin Arduino kan, seperti itu. Nah, fungsi utama dari multiplexing itu sendiri bisa kita lihat adalah pada fungsi ini, display number puluhan, 10, dan 9. Nah, jadi kesini dulu deh. Jadi untuk setupnya sendiri adalah ini adalah fungsi untuk memasukkan setup kalau pin dari pin 2 sampai pin 8 itu dia adalah sebagai output, lalu pin 9 dan pin 10 itu juga kita gunakan sebagai output. Cuman yang bedanya di sini kan 2 sampai 8 ini saya pisahkan karena dia adalah pin yang terhubung dengan 7 segmen gitu. Sedangkan pin 9 dan 10 ini dan ini dia terhubung dengan si transistor. Jadi saya bedakan di sini deklarasinya sebenarnya. Lalu di sini
ya step yang perlu saya sampaikan di awal adalah kita perlu mengubah state pin 9 dan pin 10 itu menjadi high. Pin 9 dan pin 10 itu atau dua pin ini artinya dia di awal itu dia di set sebagai high. Artinya kalau dia di set sebagai high apa? Kalau base-nya bersifat high pada transistor PNP, maka dia adalah dalam kondisi mati kan. Ya. Kalian bisa perhatikan ya. Di sini di slide ini di sini kan disebutkan adalah PNP baru bisa mengalirkan arus dari emitter ke kolektor apabila base-nya tidak memiliki tegangan atau bernilai low. Nah, sementara di sini saya state di awal adalah si pin 9 dia bernilai high. Artinya dari awal dia bernilai 0 dan 0. Artinya tidak ada arus yang terkirim dari pin 8 ke pin 9. 7 segment. Iya, yang tidak ada arus yang dikirimkan dari ke transistor yang terhubung dengan pin 8 dan pin 9 dan pin 10, sorry. Artinya 7 segment ini dari awal dia selalu bernilai 0 atau tidak nyala. Seperti itu ya. Oh iya, seperti itu. Nah, jangan lupa untuk 7 segment itu kan dia ada dua tipe, katode dan anode kan. Dimana pada pertemuan kita 3 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu itu 7 segment yang kita gunakan adalah jenis katode. Artinya 7 segment katode itu kan dia terhubung ke ground. Common-nya ini dia terhubung ke ground. Sedangkan kalau untuk anode itu common-nya dia akan terhubung ke tegangan 5 volt seperti itu. Untuk multiplexing common yang di sebelah atas ini tidak digunakan ya. Cuman kita cukup koneksikan common yang di bawah ini aja. Common yang di bawah ini terhubung ke transistor. Seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah kita memanggil fungsi loop-nya. Nah, fungsi tadi yang saya sebutkan, kalau kenapa dia memiliki fungsi MUX, fungsi utama dari multiplexing ini bisa kita lihat adalah pada fungsi display num ini. Fungsi display num. Nah, sedangkan fungsi yang di bawah ini adalah fungsi yang kita gunakan sebagai timer. Artinya fungsi ini, mungkin ini nggak perlu saya jelaskan, karena fungsi timer ini pada umumnya ini tergantung kalian. Tergantung teknik kalian masing-masing, tapi untuk fungsi timer yang saya gunakan adalah seperti ini. Kalian bisa tracing sendiri, mungkin. Seperti itu ya. Jadi kalau yang saya gunakan ini kan dia adalah, pertama dia mengecek apakah previous millis adalah sama dengan current millis. Waktu itu kan terus bertambah seiring dengan interval kan. Jadi bertambah 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik seperti itu. Nah, pertama dia akan mengecek previous millis apakah sama dengan current millis. Kalau current millis dikurangi previous millis lebih besar dari sama dengan interval, artinya apabila dia sudah melewati interval 1 detik, maka fungsi ini akan berlaku. Satuan ini akan bertambah. Satuan ini artinya detik satuan akan bertambah. Jadi kalau interval itu sudah melewati 1 detik, maka satuan ini akan bertambah dari 1 menjadi 2. Dari 2 menjadi 3. Dari 3 menjadi 4. Seperti itu. Jadi satuan detik ini akan menandakan detik dari pertambahan detiknya. Variabel satuan ini memperlihatkan pertambahan dari variabel detik. Dari detik 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Begitu dia mencapai 10, maka satuan balik lagi ke 0. Artinya gitu kan. Kalau udah nyampe detik ke 10, satuannya balik lagi ke 0. Sedangkan puluhannya kita tambah dari 0 menjadi 1. Seperti itu. Lalu begitu satuannya mencapai 10 lagi, puluhannya yang tadi 1 kita tambah menjadi 1 lagi, menjadi 2. Lalu satuannya balik jadi 0. Akhirnya nanti akan bertambah dari 0 sampai 10, terus berubah lagi jadi 11 sampai 20, satuannya jadi 0 lagi, puluhannya bertambah jadi 20, lalu 0 sampai 10 dihitung lagi, satuannya balik lagi ke 0, dan puluhannya jadi 3, jadi 30, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk yang di bawahnya ini adalah, kalau puluhannya sudah sampai dengan 10, artinya dia puluhannya dia menjadi 0, dan satuannya dia menjadi 0, seperti itu. Artinya kalau puluhannya nanti sudah mencapai 99, terus dia ditambah 1 lagi, maka akan menjadi ditampilkan adalah 00 lagi. Karena Arduino ini cuma punya 2 display. 7 segment ini cuma
memunculkan dua display dari detik kan, yaitu detik puluhan dan satuan. Seperti itu ya. Nah, untuk fungsi utama dari timer itu sendiri bisa kita fungsi utama dari multiplexing sendiri bisa kita lihat di sini display 6. Ini saya deklarasikan di bawah untuk fungsi display 6 ini sendiri. Nah, untuk yang di bawah ini saya rasa kalian udah cukup familiar. Ini adalah fungsi untuk memunculkan digit si 7 segment kita menggunakan array. Mungkin saya udah sampaikan di materi 7 segment yang sebelumnya ya. Nah, fungsi utama 7 segment ini sebenarnya bisa kita lihat adalah di sini. Sebenarnya cuma ini aja. Digital write modul low, lalu dikasih delay, lalu digital write modul high. Seperti itu. Jadi, mungkin saya jelaskan ke slide lagi terlebih dahulu. Nah, jadi kunci utama teknik multiplexing ini adalah sebenarnya dari fungsi delay. Fungsi delay di bawah sini. Jadi pada dasarnya itu kan setiap bit yang dikirim dari resistor tadi, dari resistor ini kan dia dikirim satu jalur nih. Dia kan di sini satu jalur. Di sini juga sampai masih satu jalur. Cuman begitu sampai di sini kan dia dipecah, ada yang ke sini, ada yang ke sini kan. Gitu kan. Ada yang ke 7 segment 1, ada yang ke 7 segment 2, seperti itu. Nah, di sini dia adalah mengatur delay. Delay itu adalah fungsinya untuk mengatur. Jadi begini fungsinya. Begitu misalkan dia mengirim bit 1 dan 0. Bit 0 ini dikirim sebenarnya fungsinya untuk 7 segment yang pertama, sedangkan bit 1 adalah untuk 7 segment yang kedua, seperti itu. Nah, untuk mengakalin multiplexing ini kita menggunakan delay, lalu kita matikan 7 segmentnya. Seperti itu. Jadi, kalau bisa kita lihat adalah fungsi ini nih. Modul itu kan adalah jenis si 7 segmentnya kan. Di sini kan variabel modul itu kan adalah dia mengarah ke pin 10 atau pin 9 kayak gitu. Nah, jadi begitu di display sudah dimunculkan, maka si pin tersebut akan dimatikan. Artinya di sini transistor akan mati, base-nya itu akan menjadi low. Nah, lalu dia akan artinya apa? Artinya setelah dia low, dia si digit yang dikirim kan bisa dikirim ke transistor yang kedua, seperti itu. Jadi fungsinya sih intinya seperti itu. Jadi misalkan dia mengirim 2 bit, 1 dan 0. Di mana bit 0 itu diuntukkan untuk 7 segment yang pertama dan bit 1 diuntukkan untuk 7 segment yang kedua, seperti itu. Nah, begitu dia mengirimkan bit pertama 00, nah 7 segment yang kedua ini dimatikan. Jadi bit 0 ini hanya dikirim ke sini aja. Lalu begitu dia mengirim bit 1, yang di sini dia dimatikan, yang di sini, yang satu ini akhirnya terkirim ke 7 segment yang kedua. Intinya seperti itu. Teknik multiplexing biasanya seperti itu yang sederhananya. Seperti itu ya. Jadi dia mengirim dua bit sekaligus. Hanya saja pada kondisi pertama bit 0 ini jalur yang kedua diputus, jadi hanya dikirim ke jalur yang pertama. Sedangkan bit 1, karena kita mau mengarahkan ke sini, jalur pertama diputus, sehingga bit yang kedua adalah masuk ke jalur yang kedua. Seperti itu. Nah, pada umumnya ini menggunakan fungsi delay. Jadi fungsi delay ini adalah untuk menunggu. Setelah dia dimatikan, kita tunggu 5 detik, sehingga bit yang bisa masuk ke jalur yang diinginkan bisa terkirim, tetapi tidak dikirimkan kepada 7 segment yang dia dimatikan, seperti itu. Lalu setelah itu kita nyalakan lagi, kita balik lagi. Yang sebaliknya dimatikan, yang tadi dimatikan kita nyalakan, seperti itu. Nah, sehingga akan muncul fungsi ini, fungsi delay 5 second ini. Kita bisa gunakan fungsi delay 5 second ini untuk bergantian dari penggunaan 7 segment tersebut. Nah, hanya saja kan ini delay-nya kan 5 milisecond. Artinya secara kasat mata dia tidak terlihat perbedaannya kan. Nah, bisa kita coba jalankan seperti ini. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, dia akan berubah. 1, nah seperti itu. 2, ini agak pelan ya detiknya ya. Karena dia simulasi mungkin agak berat. 3, 4, tapi ini tidak berubah seperti itu. Kenapa dia tidak berubah? Sebenarnya dia berubah.
ini mati, ini nyala, ini mati, ini nyala, kebalik-balik gitu. Kadang yang sebelah kiri mati, yang sebelah kanan nyala, yang sebelah kanan mati, yang sebelah kiri nyala. Cuman kan dia menggunakan delay yang sangat cepat. Artinya delay ini adalah kita menggunakan delay 5 milisecond gitu. Artinya secara kita perhatikan sebenarnya dia tidak berubah. Sebenarnya dia tetap ada, padahal dia sempat mati selama 5 milisecond. Nah, seandainya delay-nya kita tingkatkan menjadi misalkan satu detik, mana ya tadi? Misalkan delay-nya kita tingkatkan menjadi setengah detik deh, jadi 500. Kita lihat apa yang terjadi. Harusnya dia kedap-kedip. Tuh, dia menjadi sudah 0, 0, 0, 1. Bergantian gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya teknik multiplexing itu seperti itu. Dia mengirim bitnya secara bergantian. Jadi kalau dia dikirim ke sini, maka yang ini mati. Kalau yang dia dikirim ke sini, ya maka yang sebelahnya mati. Seperti itu. Seperti itu. Jadi intinya teknik multiplexing itu sebenarnya seperti itu. Jadi dia mematikan jalur yang bit yang tidak ingin dikirimkan ke jalur tersebut. Seperti itu. Sedangkan untuk jalur yang ingin dikirimkan, dia tetap dinyalakan. Hanya saja karena delay yang kita gunakan itu sangat cepat, jadi secara kasat mata tidak kelihatan. Kita gunakan delay-nya 5 milisecond kan, atau 5 per 1000 detik. Sehingga nggak kelihatan tuh. Satu. Padahal sebenarnya dia mati nih. Ini mati, ini nyala, ini mati, ini nyala, kayak gitu. Kalau delay-nya kita tingkatkan menjadi 1000, atau satu detik, artinya selama 1 detik dia mati, 1 detik dia nyala. 1 detik dia mati, 1 detik sebelahnya dia nyala. Seperti itu. Kelihatan ya? 1 detik kemudian dia nyala. 1 detik dia mati, 1 detik dia nyala. Seperti itu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi inti dari teknik multiplexing itu sebenarnya adalah dari situ. Karena kan kalau kanal itu kan dia hanya bisa menerima dan mematikan sinyal. Jadi secara rangkaian itu kan dia hanya bisa menerima dan mematikan sinyal, tetapi dia tidak bisa membedakan sinyal ini mau dikirim kemana. Seperti itu. Jadi salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah kita dengan mematikan jalur yang kita tidak ingin dikirimkan datanya dan menyalakan jalur yang kita ingin kirimkan datanya. Cuman dengan interval detik yang sangat cepat, jadi seakan-akan kalau kita lihat itu dia detiknya tidak mati, tetapi dia tetap nyala. Hanya saja sebenarnya mati, tetapi tidak kelihatan aja dari mata kita. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk kesimpulan mata kuliah kita kali ini, sebenarnya teknik multiplexing itu bermacam-macam. Jadi kalau kita lihat ini kan ini hanya teknik multiplexing menggunakan 7 segment. Balik lagi yang telah saya sampaikan tadi di awal, sebenarnya untuk materi Arduino ini kan sangat banyak gitu. Cuman untuk yang bisa saya cover ini kan mungkin cuman 7 atau 8 pertemuan kayak gitu kan. Jadi kalian bisa coba explore sendiri. Misalkan bagaimana kalau kita mau multiplexing untuk LCD 16x2 misalkan seperti itu, atau multiplexing untuk keypad 4x4 itu juga bisa kayak gitu. Cuman tekniknya mungkin berbeda sedikit dengan teknik yang digunakan oleh si 7 segment ini. Seperti itu. Nah, untuk menunjang tugas pengganti UAS kalian juga saya mengenalkan mengenai komponen piezo. Mungkin ada beberapa kalian yang sudah menggunakan piezo di tugas besarnya ya. Kemarin Mas Murah Prasetya ya kalau nggak salah nanya ke saya mengenai piezo ini. Ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Mas ada nggak sih? Iya Pak. Ya, seperti itu. Nah, untuk piezo ini sendiri, ini cukup simpel sama seperti LED. Dia cuma punya 2 kaki aja. Dimana pin positif ini kalau nggak salah sebelah kiri terhubung ke ground, sedangkan pin negatif ini terhubung ke pin Arduino. Seperti itu aja sih. Nah, untuk membunyikannya kalian bisa menggunakan fungsi ini. Tone dalam kurung pin, frekuensi. Di mana pin adalah pin Arduino yang terhubung dengan si piezo, dan frekuensinya itu adalah tergantung bunyi yang kita inginkan. Biasanya dalam beberapa sekian ratus
Hz gitu kan, seperti itu. Jadi kalau 200 Hz misalkan dengan 600 Hz, tentu frekuensi yang dikeluarkan oleh si piezo ini akan berbeda bunyinya. Dan durasi ini adalah untuk berapa lama si piezo ini bunyi. Dan tentunya durasi ini dalam milisecond. Artinya kalau kita tulis 1000, maka si piezo ini akan bunyi selama 1 detik. Seperti itu. Oke? Nah, sampai dengan materi multiplexing ini, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan ke kalian. Nah, kita lanjut lagi. Ada yang mau ditanyain nggak untuk materi kita? Untuk materi multiplexing ini, ada yang ditanyain? Atau untuk tugas besar seperti tadi, Mas Daniel, mungkin ada yang mau ditanyain? Belum. Belum? Jangan lupa ya untuk pengumpulan tugas besarnya. Untuk pengumpulan tugas besar, kalian dilakukan hari Minggu ya kalau nggak salah. Jangan lupa untuk tugas besar dikumpulkan hari Minggu, sedangkan untuk tugas pengganti UAS dikumpulkan hari Selasa kalau nggak salah. Gitu. Kalian lihat narasinya aja di Google Classroom untuk masing-masing tugas. Seperti itu ya. Oke? Nggak ada yang ditanyain? Nggak ada ya? Mungkin kalau ada yang mau ditanyain, nanti kalian bisa lewat WhatsApp aja, bisa lewat grup atau WhatsApp saya langsung juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, ada beberapa dari kalian juga nanya mengenai tugas besar. Ya? Gimana? Saya mau tanya, Pak. Ya. Itu kan tentang apa? Bobot penilaian kan sering berubah-ubah, jadi agak bingung, Pak. Untuk yang terutama yang tugas tiap mingguan itu, nanti berarti peran dia tuh di mana, Pak? Bobot penilaiannya? Pembantu pengganti UAS apa gimana, Pak? Oh, enggak, kalau pengganti UAS yang ini aja satu bobot satu nilai. Nih, kalau tugas mingguan itu seperti saya sampaikan di awal, kalau untuk tugas mingguan itu kan dia sebenarnya untuk leverage, untuk meningkatkan nilai dari UTS UAS kalian kayak gitu. Karena misalkan nilai UTS kalian kemarin misalkan ada yang dapat 30 atau 40 atau 50, tapi karena kalian mengerjakan tugas mingguan, akhirnya nilainya itu bisa naik jadi 50, 60 atau 70 kayak gitu. Nah, cuman untuk UAS ini saya rasa cukup mudah, kalian kan dikerjakan di rumah gitu. Tapi untuk tugas mingguan tetap saya gunakan untuk meningkatkan nilai UAS kalian. Seandainya nilai rata-rata tugas mingguan kalian di atas nilai UAS kalian, itu bisa saya gunakan sebagai meningkatkan nilai UAS kalian kayak gitu. Tetapi kalau misalkan nilai UAS kalian sudah paling tinggi dibandingkan nilai rata-rata tugas kalian, maka nilai yang saya ambil adalah nilai UAS kalian yang paling tinggi gitu. Kayak gitu sih. Tapi saya rasa optimis kalau untuk nilai UAS kalian bagus-bagus sih. Karena kalau saya lihat untuk tugas Arduino kalian sendiri, kebanyakan kalian sudah bisa mengerjakannya di rumah kayak gitu. Misalkan kayak yang kemarin yang di awal itu apa ya? Yang 7 segment 4 digit itu kan kalau nggak salah kalian semua udah bisa mengerjakan, cuman satu orang yang nggak ngumpulin kayak gitu kan. Terus juga yang saya belum ngecek untuk tugas yang minggu kemarin sih yang menyalahkan LED itu kalau nggak salah. Itu saya belum ngecek. Tapi saya yakin karena kalian sudah mengerjakan tugas besar juga, kalian bisa mengerjakan tugas pengganti UAS inilah kayak gitu. Gitu. Oke? Baik, Pak. Terima Itu kasih. ya. Kalau komponen nilainya nggak berubah, tetap saya lupa. 35 35 30 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya lupa ya. Nanti bisa lihat yang kan nilainya udah saya upload di Google Classroom itu kan ada nilai itu, kalian bisa lihat ke situ gitu. Nah itu ada di sheet yang kedua itu kalau nggak salah saya tuliskan komponennya berapa persen UTS, berapa persen UAS, berapa persen tugas kayak gitu. Itu ya, oke? Iya, Pak. Yang pertanyaan kedua Pak, untuk video presentasi itu satu orang saja atau yang nggak presentasiin? Itu bebas terserah kalian. Kalian mau ya tergantung kontribusi di kelompok kalian aja. Jadi kalau pembagian di kelompok kalian adalah kalian mau presentasi berlima, ya silakan presentasi berlima. Gimana pun caranya, mungkin kalian mau compile, satu orang kirim presentasi, terus ada yang compile jadi satu video itu boleh. Atau kalau nggak mau repot, ya kalian satu orang aja yang presentasiin, itu nggak masalah.
gitu. Tergantung kalian bagi-bagi tugas kelompok di tugas besar kalian kayak gimana. Di kelompok kalian sendiri bagi tugasnya kayak gimana? Apa kalian bagi satu orang ngerjain satu scope, jadi ada 5 scope yang mau dipresentasikan, itu nggak masalah. Atau satu orang ngerjain misalkan codingnya, satu orang ngerjain, 2 orang ngerjain jurnalnya, atau 2 orang ngerjain presentasinya, itu nggak masalah buat saya kayak gitu. Jadi nanti eh, tergantung pembagian tugas di kelompok kalian aja, ya seperti itu ya. Oke, saya nggak mempersulit ini sih, soalnya dalam kondisi seperti ini juga kan, saya rasa nanti akan sulit juga bagi kalian gitu untuk kerjasamanya. Jadi tergantung pembagian tugas di kelompok kalian masing-masing aja, kayak gitu. Oke, ada ditanyain lagi untuk tugas besar dan tugas pengganti UAS? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jangan lupa untuk tugas besar dikumpulkan berarti berapa? 4 hari lagi ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tugas besar 4 hari lagi, sedangkan untuk tugas pengganti UAS saya rasa cukup waktunya 1 minggu. Seperti itu ya. Oke? Kalau nggak ada yang ditanyain, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Oh iya, karena sebentar dalam seminggu ini kita bagi yang beragama Islam akan menjalankan ibadah puasa, jadi saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan ya. Ya, mungkin cukup sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Untuk presentasinya di mana ya? Presentasi di video kalian. Jadi saya nggak ada presentasi tatap muka ya. Presentasi pakai video ya. Jadi, absen. Oh iya ya, absen ya. Lupa. Absennya sama kayak seperti link kemarin. bit.ly/miprofhn ya kalau nggak salah. Sini. Absen di sini ya. Nanti biasa. Oke, masih dibuka. Oke. Dah itu aja. Absen di situ ya. Assalamualaikum.